sudah menunggu. Sambil disiapin Betty. How are you, Betty? Betty. Hai, Betty. Hai. Betty udah makan belum? Betty udah makan, Pak Joko? Udah. Makan. Wah, makan apa nih, Betty? Betty. Betty udah siap jadi bintang hari ini ya? Betty, terima kasih loh. Betty, terima kasih. Cantiknya. Makanan kuatnya sama minuman kuatnya apa nih? Sambil menunggu teman-teman ya, Pak Joko. Iya. Paling nggak video ini terus berlanjut dan nanti kita akan ada history videonya untuk teman-teman yang belum sempat nonton, karena Pak Joko juga kan ada acara yang lain ya di jam berikutnya. Jadi hari ini kita akan sharing lebih banyak tentang bagaimana perjalanan hidup dari Pak Joko sendiri, dari hobi dan dari kecintaannya untuk mengembangkan bakatnya Betty yang tersembunyi nih. Bull yang cantik yang sudah 8 tahun selalu menemani Pak Joko ya. Putus-putus, Bu. Terima kasih. Oh, putus-putus ya? Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Iya. Oh, tapi saya di sini nggak ada masalah loh kelihatannya. Tapi di sana terdengarnya putus ya? Iya. Apa mungkin sini yang kurang bagus sinyal? Oh ya. Jadi sekali lagi ingin sekali memberikan informasi dan cerita indah dari hobi dan dari karya cintanya, dari semua yang ingin dicurahkan oleh keluarga Pak Joko terutama, dan juga kehidupan dari Betty selama 8 tahun menemani Pak Joko ya. Betul nggak? Kedengeran ya? Teman-teman kedengeran juga kan? Oke, jadi Betty yang ternyata ikutan vegan karena Pak Joko sendiri juga sudah lama vegan ya, Pak Joko. Ya, betul, Bu. Jadi mulai dari vegetarian, memulai pola hidup sehat, makanan yang banyak, lebih banyak sayur dan buah-buahan. Kemudian ternyata Betty juga diajak untuk makan sayuran dan buah-buahan nih. Coba, boleh ceritain sedikit nggak sih, mulai dari pengalamannya Pak Joko sendiri, kenapa mau memulai hidup vegan nih? Ya, begini, Bu. Kita memang satu keluarga kan memang vegan semua, Bu. Jadi semua hewan peliharaan yang ikut kita otomatis juga ikut vegan. Ya, karena di rumah nggak ada makanan hewani. Jadi mau nggak mau dia harus ikut makan. Ya, dan ternyata bisa ya, si Betty Pitbull bisa lagi ya diajak vegan ya? Bisa. Dan bahkan dulu saya punya 12 ekor pitbull. Semuanya vegan. Iya. 12 ekor. Sekarang sisa 2 aja. Udah nggak nambah lagi. Oke. Nah, jadi di belakang latarnya Pak Joko kan itu banyak ekoenzim ya. Ekoenzim yang begitu memberikan energi positif buat kita semua, dan juga terutama untuk keluarga Pak Joko dan juga Betty ya, anjing-anjing kesayangan dari Pak Joko sendiri ya. Boleh cerita sedikit nggak sih ekoenzim itu apa ya? Nah, awalnya saya tertarik ekoenzim itu sebenarnya coba-coba, Bu. Ya, saya kenal ekoenzim ini udah kayaknya 2 tahun lebih deh. Cuman nggak tahu manfaatnya begitu banyak ya. Ternyata kemarin sempat ini dipaksa sih sebenarnya, dipaksa untuk ngerti ya. Gara-gara itu Pak Ellen itu nakal. Kita kan sempat bikin event bazar vegan itu. Jadi di sana kita narik para penyewa stand ya untuk bisa ikut meeting kalau nggak salah ya. Jadi di sana juga langsung dipasangkan sama diiklankan sama Pak Ellen gitu loh. Ada presentasi ekoenzim nih. Ekoenzim tuh keren banget katanya gini-gini, langsung dibikinin flyernya ya tanpa kompromi loh. Saya stres seharian tuh, Bu. Ya, iya. Jadi mau nggak mau dipaksa belajar, buka Google ya cari-cari info.
itu seharian nggak tidur itu. Karena besok mau presentasi, nggak tahu mau apa di presentasi, soalnya baru belajar bikin, nggak ngerti apa. Jadi ya modal nekat aja. Tapi ya puji syukur ya, puji Tuhan sampai hari ini berkembang pesat ya ekoenzim di Bali, dan bahkan kita sudah handle 19 grup WA. Ya. Wow, luar biasa 19 WA tadi ya. Sibuknya kayak ya, apa? Hah? Satu grupnya itu berapa ratus orang tuh, Pak? Satu grup rata-rata 100 lebih, ada yang 200 ya. Jadi itu pun bukan hanya di Bali. Di Bali tiap kabupaten kecuali Jembrane sama ini belum ada. Jadi di Karangasem tiap kabupaten udah hampir ada. Ya, nanti tanggal 10 ini mau diundang untuk Kabupaten Jembrane. Kemarin belum sempat sosialisasi. Dan ini yang ngundang Wakil Bupati. Wow. Tanggal 10, ya. Wah, sangat berjodoh ya, dan apalagi sampai ke instansi pemerintahan, luar biasa sekali ekoenzim kita akan ya sampai ke negara ya, sampai memang benar-benar ketahanan masyarakat, ketahanan keluarga, ketahanan negara nantinya ya Pak ya. Jadi sekali lagi ekoenzim itu untuk teman-teman yang baru bergabung itu apa sih Pak, secara singkatnya itu di belakang sampai segitu banyak gitu loh. Kaya banget loh Pak. Ekoenzim itu ya fungsi utamanya hanya untuk menolong meringankan beban bumi kita dari sampah. Karena kita tahu bahwa komposisi sampah yang dihasilkan di dunia itu 54,68% itu sampah organik. Jadi kalau sampah organik tidak diolah dengan baik, itu dia akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana itulah salah satu gas penghasil penyebab pemanasan global, Bu. Ya. Jadi kita kalau bisa mengolah sampah organik dengan baik, berarti kita juga sudah mengurangi gas metana. Itu tujuan utamanya. Tapi dari tujuan utama ternyata ya ini benar-benar itu luar biasa dan ajaib. Ya, ini cairan alam ya, hasil fermentasi sampah tapi bisa banyak manfaat. Makanya di sini kita namakan itu cairan sapu jagat. Cairan sapu jagat, wah bagus banget nih. Saya belajar karena lagi dia yang bisa berfungsi untuk udara, untuk tanah, untuk air, dan juga untuk manusia sendiri, gitu loh. Itu luar biasa sekali. Lalu Pak Joko sampai membuat segitu banyaknya, boleh tahu latar belakang apa nih? Gini Bu, selama ini kan kita sosialisasi kemana-mana tuh. Jadi setiap sosialisasi kita pasti bagikan ekoenzim ya, supaya mereka yang ikut sosialisasi itu bisa merasakan manfaatnya. Setelah merasakan manfaatnya, mereka pasti akan berbondong-bondong ikut bikin. Ya, jadi sama sekali tidak dijual ya Pak ya, ekoenzimnya ya? Ini tidak diperjualbelikan, sesuai dengan arahan dari penemunya itu Dr. Rosukon Pompanfong. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Ya, beliau meneliti ini kurang lebih 30 tahun lebih loh, Bu. Jadi dibagikan cuma-cumanya ilmunya kepada kita, justru mendorong kita semua agar bisa membuatnya di rumah. Hanya demi satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan bumi kita yang lagi krisis ini. Luar biasa, salut sekali. Ya, jadi di Bali lalu dengan tim dari ekoenzimnya Pak Joko yang sudah bersedia dan ya berkontribusi ya, semua mencurahkan hati dan begitu banyaknya di belakang situ. Lalu ternyata aplikasinya sendiri sudah banyak ya, terutama ya selain kepada tadi ya semua makhluk kembali lagi kepada alam. Ternyata yang unik dari Pak Joko yaitu juga mengaplikasikannya kepada hewan kesayangannya ya. Betty kembali lagi boleh dipanggil nggak Pak Joko? Betty, sini. Betty, ya. Sini. Jadi teman-teman, Pak Joko punya anjing kesayangannya yang juga vegan, ya, makanannya sayuran loh teman-teman. Itu ya ternyata punya prestasi yang luar biasa. Dan lihat ya, Betty sudah 8 tahun, ya, sudah menemani ya perjalanan hidup dari Pak Joko sendiri. Punya berbagai cerita indah nih, Pak Joko. Boleh dong ceritain ke kita dari pertama punya Betty sampai boleh?
Oh, mohon maaf. Oke, sinyal Ya, sudah kembali. ya, saya dapat dari Cibubur, Bu. Itu Oh, umur 11 bulan. Ya, waktu itu saya dapat dia itu kulitnya itu bermasalah, bahkan sampai bersisik. Ya, dia ada gangguan kulit awalnya. Ya, oh iya. itu kurang lebih penyembuhannya ya hampir 1 tahun itu untuk menyembuhkan kulitnya. Ya, tapi sekarang Oh, itu udah sangat bagus sekali. Mungkin pengaruh makanan juga ya. Ya, itu salah oh, satunya. Dan ini juga salah satu pembuktian sih. Maksudnya saya kan memang penghobi pitbull ya, terutama di aliran sporting dog ya. Jadi sering ikut kontes. Dan saya juga mau buktikan bahwa anjing vegan itu tidak kurang gizi. Dan ini terbukti. Pialanya banyak sekali dan bahkan sudah 5 kali juara nasional. Terakhir wow. itu event nasional di Sidoarjo itu mencapai pencapaian rekor tertinggi seluruh Indonesia, 3,5 meter dia bisa manjat dinding. Wah, 3,5 meter teman-teman, ya. 3,5 meter itu pencapaian luar biasa loh, ya. Kita coba sambil mungkin teman-teman yang belum tahu, boleh kita simulasikan videonya sekali lagi, ya. Maaf, mungkin ya 3,5 meter teman-teman. Betty, coba Bapak bisa dijelaskan secara singkat. Ya, gimana Bu? Bisa dijelaskan secara singkat sambil videonya muter sebentar. Ya, ini event di Sidoarjo tahun kemarin ya. Waktu itu Betty juga salah satu perwakilan dari Bali. Jadi setiap ada event nasional pasti selalu jadi perwakilan dari Bali ya. Dan ini adalah salah satu event kebanggaan pencapaian tertinggi di seluruh Indonesia karena selama ini belum ada anjing pitbull yang bisa mencapai 3,5 meter ya. Vegan lagi ya, pitbullnya vegan ya. lagi. Vegan. Dan bahkan dulu saya pernah latih dia untuk ikut kelas weight pulling ya, narik beban. Dia pernah bisa narik beban 121 kali berat badan. Itu hampir 2 ton kalau nggak salah. 2 ton nih. 1 ton lebih. 1 ton lebih. Oh, ya. Jadi itu kejuaraan Pak atau gimana maksudnya? Iya, kejuaraan juga. Kan banyak kategorinya gitu loh. Ya, ada lompat tinggi, lari cepat, manjat, dan tarik beban. Ya, cuman sejak pindah di Denpasar nggak pernah dilatih. Ya. Oh gitu. Itu ototnya. Tuh lihat ya teman-teman yang belum lihat Betty secara keseluruhan ya, ini fotonya ya. Karena kalau lagi di dekat Pak Joko mungkin Betty agak sulit untuk disuruh diam ya. Apa bisa diam ya sebentar? Nanti bisa diam sih. Coba sini Betty, sini. Betty, nah, kita lihat Betty langsung ya, teman-teman. Sini. Ya. Duduk, diam. Duduk. Lucu banget deh. Ya, kalau nggak duduk, nggak bisa diam. Duduk, diam. Duduk. Oke, Betty saya. Oh, good girl. Good girl. Hai. Hai Betty. Harus bicara apa sama dia untuk dia diem? Ikut gonggong aja. Betty. Hai Betty. Ya, terima kasih Betty sudah selalu menemani Pak Joko dan keluarga ya selama 8 tahun ini. Sudah sangat berprestasi, sudah mau makan vegan lagi, luar biasa banget. Betty, I love you. Betty, wah dia mendengarkan ya Pak Joko. Iya, dengar dia. Aduh, terharu banget sama Betty. Jadi gimana tadi Pak Joko? Jadi ngelihatnya Betty terus nih. Sampai di mana ya? Lupa saya, Bu. Aduh, mesra banget nih kayaknya ini, ya. Oke. Jadi Betty ini lucu loh, Bu. Waktu itu kita kontes kemana ya? Ke Solo kalau nggak salah. Oh iya. Jadi dia takut bisa sama saya, Bu. Jadi waktu itu kan dia naik lewat darat nih, naik mobil.
Jadi dari berangkat sampai nyampe ke hotel di Solo itu gonggong terus, nggak berhenti. Ya takut dijual kali. Nah, besoknya saya nyampe ke sana ya, langsung hilang, langsung diem. Iya, berarti memang harus barengan ya. Harus barengan kali ya, Pak Joko. Iya. Betty ya, coba. Betty kan kemarin ada ceritanya katanya sudah memakai ekoenzim. Wah, beruntung banget loh. Anjing yang saya pertama kenal selain anjing saya sendiri yang sudah pakai ekoenzim. Betty dimandiin ya, disampoin, diapain lagi, Pak? Ya, termasuk siram kotorannya, kencingnya semua pakai ekoenzim. Karena jujur ya, dengan kita bilas atau siram kandang atau tempat dia kencing, ya itu aroma di rumah itu jauh lebih fresh ya. Sebelumnya saya pakai bahan kimia sih ya, kayak Wipol segala macam ya, tapi itu nggak tahan lama. Ya, tapi kalau pakai ekoenzim itu tahannya lama sekali. Jadi dia bisa merubah amoniak ya, jadi ini juga trioksida. Itu keren banget makanya. Kalau pakai ekoenzim di rumah ada ekoenzim itu rumah jadi jauh lebih fresh. Ya betul Pak, saya juga ngerasakan yang sama. Makanya beruntung sekali ya kita berkenalan dengan ekoenzim. Lalu sekarang berkenalan lagi dengan tim ekoenzim Bali yang begitu super ya, begitu banyak buatannya dan ternyata aplikasi untuk komunitas anjing itu terjawab ya, karena saya sudah mencari sebulan lebih ya, siapa ya yang sudah pakai ya, akhirnya memang berjodoh kita bertemu di sini dan bisa memberikan pencerahan dan masukan yang terbaik untuk teman-teman komunitas anjing kita. Mudah-mudahan video ini kalau yang belum mendengar dan nanti akan dipublikasikan ya, dan mereka bisa melihat dan mendengar langsung ya betapa luar biasanya ekoenzim kita dipakai untuk komunitas hewan, terutama untuk anjing. Saya yakin juga berlaku untuk yang lainnya ya Pak, hewan-hewan yang lainnya, betul Pak? Bukan cuma hewan lain Bu, tapi juga untuk manusia. Saya sendiri juga pakai sama. Jadi itu sabun yang saya pakai mandiin anjing sama dengan yang saya pakai. Jadi saya ada bikin khusus sabun mandi ya, pakai buah lerak. Jadi itu fermentasi buah. Oh gitu. Ya. Waduh. Jadi bahkan sekarang saya sikat gigi sudah nggak pakai odol. Saya sikat gigi pakai ekoenzim. Iya. Itu campuran berapa Pak? Campurannya? Nggak pakai campuran sih, cuman saya basahin doang. Jadi sikat giginya saya basahin. Tujuannya untuk mengencerkan sedikit ya. Karena cairan ekoenzim itu kan pH-nya di bawah 4 tuh. Jadi asam. Jadi kalau nggak dicairin, dia akan mengikis lapisan email di gigi. Nah, nanti bisa ngiri. Makanya saya basahin ya. Jadi tinggal semprotkan beberapa semprotan ekoenzim murni, tinggal disikat. Dan aroma mulut itu luar biasa. Itu gitu banget. Ya. Wah, saya akan mencoba lebih sering ya, karena saya masih memakai campuran yang 1:1000 itu, saya semprotkan berkali-kali, lalu kemudian mencampurkan sedikit odol ya kan, saya masih mencampurnya sih Pak. Coba kalau gitu nanti saya akan mencampurnya lebih banyak kandungan murninya ya. Pakai murni lebih enak Bu. Iya. Gitu ya. Oke, nanti saya akan coba. Jadi bagaimana kalau untuk si Betty? Apa Betty juga disikat gigi kan Pak? Dengan ekoenzim. Saya pikir sampai sikat gigi anjing karena anjing saya aja enggak. Oke. Jadi mandi. Jadi ekoenzim lebih dipakai untuk Betty itu lebih ke mandi, sampo, lalu penyemprotan ke daerah yang ada kotorannya gitu ya. Lalu untuk rumah juga kan ya. Lalu sudah pasti untuk kehidupan sehari-hari dari Pak Joko sendiri ya, untuk pemakaian kehidupan sehari-hari di rumah tangga ya. Saya boleh dibilang udah 80% ya tidak pakai bahan kimia lagi di rumah. Jadi contohnya semua, apa Pak? Ya termasuk sampo, deterjen, ya itu sabun cuci piring segala macam, sabun ya itu semua udah campuran ekoenzim. Oke. Jadi memang selain berhemat ya, juga ternyata fungsinya kan bagus sekali ya, dan itu ternyata organik ya Pak ya, tanpa kimia semua.
tanpa kimia, jadi nggak usah khawatir yang takut alergi ataupun masalah kulit gitu kan. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya ekoenzim kita ini ya. Lalu kalau untuk sambung menyambung dengan yang vegannya tadi nih Pak. Iya. Ya, jadi kebetulan karena Bapak vegan, pasti kan karena makanannya juga banyak buah dan sayuran. Lalu akhirnya sisa dari sampah sayuran dan buah-buahannya itu juga bisa dijadikan ekoenzim tentunya ya Pak ya. Ya. Lalu ternyata jadi semua ini sambung menyambung nih, bahkan sampai ke kehidupannya Betty ya. Sambil saya tunjukkan makanannya Betty itu yang vegan. Itu makanannya satu keluarga juga atau memang khusus buat si Betty nih Pak? Penasaran nih Pak. Itu khusus untuk Betty Bu. Itu soalnya raw vegan banget kan? Kan memang ada yang mana ini raw ya Pak semua ya? Iya. Ya, jadi benar-benar mentah ya, fresh ya. Ya. Ada ya, kalau yang keras itu ada direbus, Bu. Oh, yang keras direbus ya? Ya. Lalu ada lagi yang seperti ini. Ya. Makan ini. Ya. Ya kan? Itu loba, pumpkin, ya, itu direbus. Beet itu direbus. Oh, berarti direbus ya. Ya. Jadi nggak makan nasi lagi ya, Pak? Kalau dia lagi mau persiapan kontes nggak makan nasi Bu, soalnya takut gemuk. Penggantinya ubi, biasa saya ganti ubi sih, atau nasi jagung. Ya. Oh iya. Jadi sehari makan berapa kali nih Pak yang model vegan seperti ini? Sama sih ya, kayaknya anjing lain juga sehari 2 kali sama kok, sama anjing lain. Cuman makanannya porsi yang tadi ini ya Pak? Sebegini? Iya. Wow. Oh enggak lah, itu kan sekali bikin untuk 2 kali makan. Oh, ini untuk 2 kali makan ya. Dan ternyata makannya lahap dan buktinya sampai sekarang ya, mantep banget ya. Lihat bodinya. Bahkan dia nggak milih-milih buah, kalau dikasih buah apa aja makan, termasuk buah jeruk pun makan. Oh ya? Ya. Wah hebat banget ya. Dia nggak pilih-pilih makan loh, lihat teman-teman ya. Jadi kita juga harus belajar tidak pilih-pilih makan. Kita makan yang healthy food ya. Begitu simple ya. Vegan food itu ternyata ya. Dan sudah banyak vitamin, mineral ya. Jadi jangan khawatir kekurangan gizi. Betul nggak Pak? Buktinya betul. Ya, body seperti ini. Luar biasa banget nih si Betty. Ini berapa kilo ya Pak? Ini di bawah 20 kilo. Oh. Tapi sejak lockdown kayaknya di atas 20 kilo deh. Sejak lockdown makannya apa Pak? Nggak ada kejuaraan, nggak ada olahraga ya Pak? Olahraganya kurang ya, nggak tahu ya. Biasa sih dia treadmill sendiri sih. Biasa bisa treadmill sendiri. Cuma agak kurang, nggak tahu dia. Ya, lihat. Luar biasa banget ini ya Pak. Ini lagi apa nih ceritanya, momen apa nih Pak? Nggak tahu ya, lagi bengong-bengongan kalau nggak salah itu. Lagi bengong-bengongan ya sama Betty. Bapak juga baru cukur rambut nih kayak. Biasa kalau kita duduk bareng itu ya, dia bisa diem banget gitu loh. Ya, kita ngapain dia diem gitu. Menemani aja yang penting ya Pak? Iya, benar. Waduh, terus dia suaranya kayak gimana Pak? Suara apanya ya? Jadi kalau hening begitu, lalu dia diem, lalu juga dia berusaha untuk diam juga atau ada suara khusus yang dia keluarkan? Dia juga menikmati keheningan. Wah, ya dia bisa tahu perasaan hati Bapak nih. Itu yang paling penting justru Bu. Biasa kita kalau penghobi pitbull ya, yang dibutuhkan memang itu. Ya antara anjing dengan ownernya itu harus sehati. Oh, gitu ya. Baru dia bisa mengikuti perintah kita ya. Bisa kita bilang apa, kita suruh apa gitu kan. Nah, kayak ini nih, Bapak lagi nyuruh dia apa sih, Pak? Itu naik sepeda ya. Saya iseng-iseng aja, lihat dia mau nggak ngikut gitu loh. Tuh lihat teman-teman, mau sepeda. Mau apa enggak, ternyata mau dia. Oh iya? Lalu Bapak bilang apa suruh dia bisa diam begitu? Mau, itu kayak badut itu anak itu.
Aduh, I love you Betty. Betty, mana real Betty-nya Pak? Lagi apa dia? Nah, tuh lagi baring di depan itu. Oh, Iya. lagi bareng ya. Saya Betty, lihat kamu betapa cantiknya kamu, betapa nurutnya kamu, lihat. suruh datang. Betty sayang, coba, mau bilang apa sama tuannya nih, sama Pak Joko nih, Betty, punya Paling dia cuma pesan-kesan bilang apa? jangan dipisahkan aja. Oh iya gitu, jangan dipisahkan. Betul ya. Dia dipisahkan sebentar aja nggak bisa ya. Nah, betul. berarti Jadi kalau mau lihat cinta sejati di dunia ya, atau teman sejati ya bisa lihat dari kelakuan anjing. betul ya. Coba ceritain dong Pak, pengalaman yang paling ya luar biasa bersama Betty itu saat kapan? Saat-saat event biasa paling mengesankan Bu. Jadi di sana juga jaktikduk ya. Kadang gimana ya? Itu adrenalin bisa terpacu di saat event. Jadi di sana ya banyak kenangan indah sih, ya. Dan setiap pulang dari event itu selalu membawa kabar bahagia, itu yang paling senangnya. Luar biasa ya, bonding hati dengan Betty itu ya, ternyata sudah 8 tahun ini bersama ya. Dan dia bisa deg-degan nggak Pak, atau merasa kayak nervous di acara event gitu Pak? Itu tergantung kita bawaannya. Biasanya kalau kita grogi, dia anjing pasti ikut grogi. Jadi harus gitu. Pede-pede banget. Gitu ya Pak. Jadi karena begitu pedenya Pak Joko, berarti Betty juga nggak ada masalah dong ya? Nggak ada masalah, makanya selalu juara. Hebat banget ya. Luar biasa. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin mendengar lebih detail tentang kehidupan Betty dan luar biasanya ekoenzim dan vegannya juga, kira-kira ada pesan-kesan apa nih yang Pak Joko ingin sharing kepada kita untuk yang pemula belajar vegetarian, bagaimana Pak? Sebenarnya sih sangat gampang, simple ya. Apalagi untuk masa-masa pandemi COVID ini kan kita selalu disarankan untuk menjaga imun tubuh ya. Jadi makanan yang paling tepat untuk menjaga imunitas tubuh yaitu makanan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ya, ini paling tepat. Jadi saat ini adalah saat paling tepat untuk beralih pola hidup ke pola hidup makanan nabati. Dan kalau sudah makan dan mulai banyak mau mengkonsumsi sayuran buah-buahan, ternyata juga jadi sia-sia karena sisa sampah-sampahnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna juga menjadi ekoenzim ya Pak ya? Betul. Pesan berikutnya Pak untuk ekoenzim? Di rumah saya saat ini hampir nggak ada sampah organik yang terbuang ya. Jadi semua saya olah menjadi ekoenzim. Ya. Dari ekoenzim ini pun banyak fungsinya. Dan bahkan saat ini saya lagi mengobati satu orang yang kena diabetes. Itu tukang gojek online. Dia lukanya ada 3 bolongan. Itu luka diabetes dan udah ke dokter ya. Udah berapa bulan itu nggak sembuh-sembuh. Lukanya makin membusuk dan makin cekung ke dalam. Dan terakhir, ini udah terapi ke minggu ketiga. Itu dari 3 lubang, 1 lubang udah sembuh, udah nutup, dan lubang kedua udah mulai mengecil, tinggal lubang yang paling gede itu udah mulai kering. Wah, itu tapi tetap makan obat-obatan dari dokter juga Pak, atau gimana? Enggak. Murni terapi ekoenzim. Oh begitu. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih detail mengenai hal ini, mungkin bisa langsung DM ke Pak Joko kita di Facebook maupun di Instagram, ya. Dan untuk yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ekoenzim juga bisa ya, karena banyak sekali sekarang sudah banyak volunteer ekoenzim, ya Pak ya. Karena di sini kan kita membicarakan
bagi yang ingin tahu dan melihat testimoni Ekoenzim bisa join di grup FB kita, itu namanya Ekoenzim Nusantara. Ekoenzim Nusantara. Ya. Hmm. Silakan join di Ya. sana, banyak sekali testimoni. Ya. Ya. Dan juga satu lagi pesan yang mana untuk komunitas hewan, terutama anjing ya, yang pada kali ini kita berbicara manfaatnya yang luar biasa. Bapak, kembali lagi kita sampaikan. Silakan. Untuk Komunitas anjing ya, terutama. Ya, untuk komunitas anjing mungkin ini dengan Ekoenzim juga salah satu solusi kita untuk merawat hewan peliharaan kita menjadi jauh lebih sehat ya. Bisa menghindari pemakaian pembersih kimia. Yang pasti Ekoenzim ini organik, murni organik dan jauh lebih sehat, ramah lingkungan dan baik untuk kita semua. Iya. Dan ternyata anjingnya sendiri pun sudah pasti aman ya Pak. Dan mereka pun tidak menolak. Disemprot-semprot pun juga tidak menolak ya Pak ya. Dan betul. Dan ya. Karena tidak ada kulitnya aroma yang maupun khas gitu loh. Jadi ya. Seperti sabun biasa aja. Bedanya dia nggak beraroma aja. Mungkin aroma juga bisa kita tambahkan dengan aroma bunga kalau kita mau bisa. Iya. Nah, sebelum kita tutup acara kita, boleh dong Pak sekali lagi Betty diajak bermain ataupun sambil Bapak memperlihatkan salah satu yang luar biasa dari Betty ini Pak, boleh? Betty wah, sini naik lagi. Betty, I love you. Betty anjing pegan semua teman-teman, ya. Duduk. Betty, good girl. Duduk tuh. Duduk ya. Iya, udah diam. Betty. Tuh, Betty. Betty, mau ngomong apa sama teman-teman? Ngomong. Bahwa Betty senang sekali memakai Ekoenzim, Pak Joko. Ya. Senang sekali sudah makan vegetarian, Pak Joko, ya. Iya. Tuh, Betty dengan sayangnya mencium ya. Dan selalu sudah di samping Pak Joko. Super banget ya. Betty. Betty. Suaranya Betty seperti apa nih? Kayak kemarin dia lari-lari, saya seneng banget deh ngelihatnya. Gonggong Betty. Betty suaranya kayak apa dong? Gonggong. Betty. Dia kalau dekat begitu jilatnya, suka jilat-jilat. Seneng ya pengennya, karena saking sayangnya Pak Joko, Betty sama Pak Joko. Iya, bisa jadi. Ya. Karena hewan kan punya naluri ya. Jadi apa yang kita berikan pasti dia juga akan sama dampaknya ke kita begitu. Iya. Apalagi sudah 8 tahun bersama ya. Luar biasa. Ya. Anaknya Pak Joko sendiri umur berapa sih? Anak yang paling gede 13 tahun. Yang kecil? Ya, yang paling kecil 6 tahun. Waduh, gedean Betty nih Pak. Iya, lebih tua dia. Berarti sudah besar bersama ya. Anak-anaknya Pak Joko itu sudah besar bersama ya kan. Dan sudah melewati hari-hari dengan Betty, itu luar biasa sekali ya. Waduh, sangat keluarga yang harmonis, keluarga yang kompak ya. Dan super banget. Aduh, seneng banget dengernya ya. Betty, makan terus ya. Ya, apalagi yang kemarin ada video Betty yang lagi ngeces. Video Betty ngeces ngelihat makanan ya. Betty kepengen ya. Dia bisa ngiler. Kalau dia lagi kita ya? Makan, kalau kita nggak kasih ke dia bisa ngiler. Itu ngilernya banyak sekali itu. Spesial Betty ya. Anjing saya belum begitu soalnya. Ya, mungkin harus digodain ya. Lamaan dikit ngasihnya, jadi ngelihat dia ngeces apa enggak ya Pak? Saya penasaran betul. Juga nih. Dicoba aja. Oke, ya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan?
Nggak ada sih, cuman Oh, ya aktivitas ya, yang akan datang Pak, barangkali yang ingin disiarkan barangkali untuk teman-teman Bali kita, terutama yang bisa join. aktivitas ekoenzim maksudnya Bu ya? Tanggal 10 Juli ya katanya tadi akan ada acara kan? 10 Juli. Nanti jam 3 sudah ada sosialisasi untuk grup Surabaya, Bu. Oh, yang jam 3 nanti. Oh iya ya betul. Ya, jam 3. Sosialisasi di mana Pak tadi? Grup Surabaya. Oh, di grup Surabaya. Oh. Semalam itu Semarang. Semalam itu grup Semarang. Jadi sejak kenal dengan ekoenzim saya jadi pria panggilan, Bu, dipanggil sana sini. Pria panggilan sosial ya Pak, keren banget ya, ekoenzim lagi. Tanggal 1 ini juga diundang sama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Ya. Iya. Tanggal 10. Ada videonya saya lihat. Ya, tanggal 10 juga diundang sama Wakil Bupati Jembrane untuk sosialisasi ekoenzim. Ya, ya berharap ke depan lebih banyak orang mengenal manfaat dari ekoenzim ya, dan juga bisa menolong meringankan beban bumi kita ya. Karena bumi ini adalah rumah kita bersama. Jadi harus dirawat dengan baik ya. Demi masa depan keberlangsungan hidup anak cucu kita yang akan datang. Betul, setuju Pak. Ya. Jadi ekoenzim ini Bapak sebagai laskar ekoenzim ya, yang terutama di Bali ya Pak. Laskar pejuang ekoenzim nih di Bali. Karena kalau bukan kita siapa lagi Bu, ya kan? Ya, ya memang harus ada salah satu atau beberapa orang yang ikut mendobrak dan membuka jalan, memperkenalkan. Makanya setiap sosialisasi, setelah selesai sosialisasi kita pasti sarankan kepada teman-teman peserta yang ikut sosialisasi, minimal 1 orang wajib memperkenalkan kepada 5 orang. Minimal 5 orang. Mantap. Oke, mudah-mudahan video ini tersebar ke seluruh Indonesia dan bahkan dunia, dan mereka juga ingin membuat ekoenzim mulai dari sekarang ya, mulai lebih banyak makan sayur dan buah supaya bisa dipakai sebagai ekoenzim, dan semua kembali mencintai alam dan bumi ya, mencintai semua makhluk hidup ya. Dan Betty adalah salah satu ya inspirasi kita juga ya, salah satu karya nyata dari Pak Joko ya, 8 tahun bersama. Betty, I love you Betty. Betty. Sombong dia, hadap ke belakang dia. Gitu ya, kenapa sombong banget ya? Enggak sombong. Dia lagi malu-malu Pak Joko. Dipanggil. Dia lagi malu-malu. Dipanggil. Lagi malu dipanggil. Dia. Betty, ya nggak apa-apa. Yang penting Betty sehat selalu, Pak Joko juga satu keluarga sehat selalu, ya. Dan teruskan semangatnya sebagai laskar pejuang ekoenzim di Bali, ya. Teruslah membuat sosialisasi sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan dapat menginspirasi dan menularkan semangatnya itu kepada teman-teman yang lain ya, karena mencintai alam dan bumi selalu mulai dari rumah sendiri, selalu mulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi ya, betul nggak Pak ya? Terima kasih banyak waktunya ya, dan sampai bertemu lagi di acara berikutnya ya. Salam sehat, salam ekoenzim Pak. Salam ekoenzim begini Bu. Oh gitu ya, oh ikut dong ya. Gitu ya Pak. Ya, salam ekoenzim. Oke, salam ekoenzim teman-teman. Oke, sekarang saya akan pakai ini ya. Ya, videonya akan disebarluaskan. Terima kasih banyak, Betty. Bye bye. Semuanya terima kasih teman-teman.